Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, minggu kemarin kita sudah membahas materi perkalian pada perpangkatan. Dan anak-anak ibu semua sudah menyelesaikan tugas yang sudah ibu berikan mengenai perkalian. Sekarang kita lanjut pembagian pada perpangkatan, ya. Nah, di sini pertanyaan pentingnya itu bagaimana hasil pembagian dari dua perpangkatan yang memiliki basis yang sama. Nah, ini akan kita bahas, ya. Ini akan kita bahas pada pembagian pada perpangkatan ini. Sekarang kita lihat kegiatan 1. Ya, di sini pembagian pada perpangkatan. Nah, di sini ada tabel. Ya, ayo kita amati, ada tabel di sini. Pembagian pada perpangkatan 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Nah, anak-anak ibu semua sudah tahu ya, 3 pangkat 9 itu artinya perkalian berulang. 3 itu sebanyak 9 kali. Nah, kalau 3 pangkat 4, perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali. Nah, berarti di sini bentuk perkalian berulangnya kita tulis 3 sampai 9 kali, kemudian bentuk perkalian pangkat 4-nya adalah 3 sebanyak 4 kali. Nah, nanti di sini untuk melihat hasilnya adalah karena yang dibagikan adalah ada 3-nya ada 4, ya, 3 pangkat 4, maka di sini kita juga coret 4 bagian atas. Nah, sisanya adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 5. Kemudian nah, ini pembagian pada perpangkatan negatif 2 pangkat 6 per negatif 2 pangkat 3. Ini juga sama ya. Jadi negatif 2-nya dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Kemudian negatif 2 pangkat 3, negatif 2-nya dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Nah, di sini kemudian kita lihat yang di bawah ada 3, ya, kita coret 3 dibagi habis. Kemudian sisanya adalah berarti negatif 2 pangkat 3. 1, 2, 3. Nah, ini juga 6 pangkat 8 per 6 pangkat 4. Nah, ini perkalian berulang angka 6 sebanyak 8, ya. Kemudian ini juga angka 6 sebanyak 4 karena pangkat 4. Nah, ini berarti kita coret bawahnya 4, maka di atas juga 4 supaya habis. Sisanya adalah 6 pangkat 1, 2, 3, 4. Ya, hasilnya adalah 6 pangkat 4. Nah, sekarang kita coba, ya. Kita coba, ayo kita mencoba. Kita akan coba, aku akan berikan contoh untuk yang soal yang keberapa nih? Yang keempat. Nanti sisanya yang tidak ibu kerjakan, yang tidak ibu berikan contoh, silakan anak-anak ibu semua buat di buku catatan, lengkapi yang belum kita kerjakan, yang belum ibu kerjakan ya. Baik, kita lanjut. Nah, ibu akan berikan contoh ini negatif 2,5 pangkat 4. Berarti ini adalah perkalian berulang negatif 2,5 ya, dikalikan sebanyak 4 kali. Negatif 2. Kemudian dibagi negatif 2,5. Nah, di bawah juga berarti Pak negatif 2,5 pangkat 2 ya. Pangkat 2. 5 dikali negatif 2,5. Nah, ini adalah pangkat 2, berarti perkalian berulang negatif 2,5 sebanyak 2 kali. Ini negatif 2,5 pangkat 4 sebanyak 4 kali. Nah, berarti di sini kita coret ya, 2 di atas 2 habis, berarti sisa negatif 2,5 pangkat 1 pangkat 2. Berarti di sini hasilnya adalah negatif 2,5 pangkat 2. Anak ibu semua silahkan nanti dilengkapi yang belum kita selesaikan di buku catatan. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan sifat perkalian pada perpangkatan itu adalah pangkatnya
dikurangkan ya. Jadi negatif 2,5 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya adalah negatif 2,5 pangkat 2. Sama ya, sama ini. Jadi ini berlaku untuk sifat pembagian pada perpangkatan. Nah, mungkin di bawah sini bisa kita lihat rumusnya. Secara umum, bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N dapat diubah menjadi, nah di sini kita bisa tulis A pangkat M dikurang N. Ya, A pangkat M dikurang N. Nah, yang tadi sudah kita selesaikan contohnya. Kemudian, membandingkan volume. Ini adalah kegiatan 2. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Nah, di sini ada kubus besar dengan panjang rusuknya 4 satuan ya, 4 satuan 1 2 3 4 1 2 3 4 ya. Kemudian kubus kecil dengan panjang rusuknya 1 2 satuan ya. Kemudian nah yang B-nya ini tadi yang A, kemudian yang B-nya di sini adalah kubus besar dengan rusuknya 8 satuan, kubus kecil dengan 4 satuan. Nah, kemudian ini akan dibandingkan nanti ya. Kita bandingkan. Kemudian di sini ada kubus besar dengan panjang rusuknya 8 satuan dan kubus kecil panjang rusuknya 2 satuan. Nanti A, B, C dan D, A, B, C, D ini akan kita bandingkan. Kubus besar 9 satuan, kubus kecil 3 satuan. Nah, di sini tentukan volume tiap-tiap kubus dan bandingkan volume kubus besar terhadap volume kubus kecil dengan panjang rusuk S kecil ya. Catat hasil yang kamu peroleh dalam tabel. Nah, contoh seperti ini. Yang A. Nah, yang A tadi adalah, ini dia yang A ya. Yang A, kita lihat yang A ini dia. Nah, ini yang A. Kubus besarnya S-nya 4, kubus kecilnya 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita turunkan pada tabel. Kubus besarnya 4, berarti karena dia volume kubus, maka itu adalah pangkatnya adalah kubik ya, atau pangkat 3. Nah, maka 4 pangkat 3. Ini volume kubus. Panjang rusuknya tadi ada S-nya 4 ya, berarti 4 pangkat 3. Kemudian volume kubus kecilnya adalah 2 pangkat 3 karena panjang rusuknya atau S-nya adalah 2. Pangkat 3 ini adalah volume. Kalau volume itu semua pangkatnya kubik atau pangkat 3. Nah, kemudian bagaimana cara kita membandingkan volume kubus besar dengan volume kubus kecil? Nah, di sini 4 dan 2. 4 dan 2 ini bisa kita jadikan, 4 ini bisa kita jadikan dalam bentuk perpangkatan 2 pangkat 2. Kita ubah dulu 4, ini ada 2 pangkat 2 supaya sama ya. Jadi di sini 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kita sudah belajar kemarin perkalian pada perpangkatan. Apabila pangkat dipangkatkan, maka ini adalah dikali. Maka 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Ya, kemudian volume kubus kecil, berarti ini yang akan kita bandingkan ya. Volume kubus kecilnya 2 pangkat 3. Nah, ini basisnya sudah sama. Kenapa kita ubah? Supaya basisnya sama ya, supaya bisa berlaku sifat pemangkatan. Kemudian di sini kubus besar berbanding kubus kecil. Berarti kubus besarnya 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Nah, berarti tadi kita langsung gunakan sifat tanpa menggunakan perkalian berulang ya. Kalau anak-anak ibu sudah paham sifat, langsung saja, tidak terlalu bertele-tele ya. Jadi langsung saja kita kurangkan. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Kalau pangkat dipangkatkan dikali. Nah, sekarang kita lihat 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Nah, berarti di sini adalah 2 pangkat 6 dikurang 3, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Sekarang coba Ibu selesaikan yang B ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Nanti supaya tahu lanjutan C dan D, nanti anak-anak Ibu semua mengerjakan sendiri lanjutannya. Yang B ini adalah kita bandingkan kubus besarnya S-nya 8,
kubus kecilnya S-nya 4 satuan, 8 satuan dan 4 satuan. Nah, 8 satuan dan 4 satuan. Nah, berarti di sini kita buat ya 8 karena dia volume kubus, 8 pangkat 3. Maaf, ini Ibu hapus dulu. 8 pangkat 3 ya. Nah, berarti di sini 4 pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk basis yang sama ya, basis yang sama. Berarti ini KPK-nya sama-sama adalah 2 ya. Jadi di sini 2. Nah, pangkat berapa? Hasilnya 8. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian jangan lupa dikalikan lagi dengan 3. Nah, ini 3 adalah pangkat volume ya. Kemudian nah ini 4 pangkat 3. Supaya basisnya sama kita harus ubah ke dalam bentuk basis 2. Berarti karena di sini sudah 2 maka di sini adalah 2 pangkat berapa hasilnya 4. Di sini berarti 2 pangkat 2 dikalikan 3. Ini ya. Nah, di sini kita cari dulu hasilnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3, berarti ini dikali. 2 pangkat 3 kali 3 adalah 2 pangkat 9, ya. 3 kali 3, 9, maka ini adalah 2 pangkat kali 3, pangkatnya adalah 2 pangkat 6. Nah, kita bisa kalau sudah mempunyai basis yang sama, langsung saja di sini 2 pangkat 9 per 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 6. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat, berapa 9 dikurang 6? 2 pangkat 3. Ya. Selanjutnya, anak-anak Ibu bisa meneruskan untuk yang C dan D. Nanti juga difotokan pada Ibu tugasnya. Kita lanjut ya. Nah, ini ada diskusi bagaimana cara membagi dua perpangkatan dengan basis yang sama. Sudah jelas, apabila basisnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Berikan dua contoh lain yang mendukung jawaban. Nah, contoh lain misalnya, di sini ada 3 pangkat 4, ya, dibagi 3 pangkat 1. Nah, misalnya gitu ya. Jadi di sini adalah 3 pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 3 pangkat 3. Nah, atau misalnya lagi 5 pangkat 7. Ya, misalnya 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 5. Nah, seperti ini. Ya, basisnya sama, maka berlaku 5 pangkat 7 dikurang 5. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2. Oke. Semoga anak Ibu paham ya. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut perpangkatan pada pecahan. Nah, ini sudah ada tabel perpangkatan pada pecahan 2 per 3 pangkat 3. Ini berarti perkalian berulang 2 per 3 sebanyak 3 kali. Kemudian silakan anak-anak Ibu misalnya mau mencari hasilnya ini dikalikan 2 kali 2 kali 2. Ya, kemudian mau dipisah dulu antara pembilang dan penyebut. Kemudian baru kita dapatkan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, untuk negatif juga seperti itu. Ya, bisa dilihat di sini contohnya. Nah, ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan. Perpangkatan pada pangkat bilangannya ganjil apabila negatif lambang negatif pada pangkat yang ganjil itu dia hasilnya selalu negatif. Ya, hasilnya selalu negatif.
Kemudian perkalian berulang bilangan negatif pada pangkat yang genap, dia akan selalu positif. Jadi di sini apabila pangkat genap, ya, pangkat genap. Ini jangan lupa ditulis di catatannya, pangkat genap itu hasilnya selalu positif, ya. Nah, apabila pangkatnya ganjil, maka ini selalu negatif. Jadi anak-anak ibu lihat saja nih pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, hasilnya ini pasti negatif. Kalau pangkatnya positif, pangkatnya genap, maka hasilnya adalah selalu positif. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat, ayo kita mencoba. Setelah kamu mengamati tabel pada kegiatan 3, lengkapilah tabel di bawah ini. Perpangkatan pada pecahan 4/5 pangkat 4. Nah, ini bentuk perkalian berulangnya adalah seperti tadi ya, kita pisahkan dulu 4 kali 4 kali 4 per 5 sebanyak 4 kali, karena pangkat 4 ya. Nah, selanjutnya di sini 4, di sini adalah 4 pangkat 4, ini ya, 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Nah, ini adalah bentuk pembagian pada perpangkatan. Sekarang kita lanjut. Nah, mungkin ini anak ibu bisa nanti kerjakan ya, ditulis, kemudian nanti dikirimkan kepada ibu. Ini, nah ada 5, nanti ditulis ya. Nah, kesimpulannya itu adalah secara umum bentuk A per B pangkat N itu dapat diubah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini ya. Kemudian pembagian pada perpangkatan. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Ini materi esensinya, ini sudah kita bahas. Mungkin anak ibu nanti bisa lihat lagi ya. Nah, ini ya, ini langsung menggunakan sifat pemangkatan ya. 4 pangkat 3 per 4 pangkat 2 berarti 4 pangkat 3 dikurang 2. Nah, selanjutnya ini masih sama, ini menggunakan variabel, sama juga prosesnya. Nah, asalkan dia basisnya sama, variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal langsung dikurangkan. Ya. Nah, di sini menyederhanakan operasi perpangkatan. Nah, ini. Ya. Nah, ini mungkin ya, menyederhanakan operasi perpangkatan, mungkin anak ibu bisa perhatikan ya. Sederhanakan bentuk 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 8 per 5. Nah, ini kamu selesaikan dulu dalam bentuk sifat perkalian pada pemangkatan. Ini hasilnya adalah 4 pangkat 3 ditambah, kalau dikali pangkatnya ditambah. Maka di sini adalah 4 pangkat berapa? 8 tambah 3 pangkat 11 ya. Kurang jelas ini ya, 11 ya. Kemudian berarti 4 pangkat 11 baru dibagi 5. Nah, ini dia. 4 pangkat 11 dibagi 4 pangkat 5, maka hasilnya adalah 4 pangkat 11 dikurang 5, dan hasilnya adalah 4 pangkat 6. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung kalau ada ketemu lagi perkalian di sini atau pangkat dipangkatkan, maka ingat saja sifatnya. Kalau dikalikan, basis yang sama, pangkatnya ditambah. Ya, itu jangan lupa. Kita lanjut.
operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Nah, seperti ini ya. Sederhanakan bentuk B pangkat 4 per B pangkat 2 dikali B pangkat 6 per B pangkat 3. Ini langsung saja sebenarnya ini langsung saja kita bisa menyelesaikan dengan dua cara ya, bisa dengan kita bagikan B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 terlebih dahulu, atau bisa juga dengan bentuk perkalian baru dibagikan, boleh ya. Kita coba satu-satu ya. Sekarang kita selesaikan dulu. Nah, kalau ini contoh ini diselesaikan dibagikan ya, B pangkat 4 dibagi B pangkat 2, maka di sini B pangkat 4 dikurang 2 dikali 6 dikurang 3. Ya, di sini adalah B pangkat 2 dikali B pangkat 3. Hasilnya adalah B pangkat 2 tambah 3. Nah, bisa juga ini dikali ya, dikalikan, maka B pangkat 4 mungkin bisa ya, Ibu di sini B pangkat 4 dikali B pangkat 6. Berarti di sini B pangkat 4 ditambah 6. Nah, ini ya, karena kita perkalian basis yang sama. Ini basisnya sama. Nah, ini B pangkat 2 ditambah 3. Nah, berarti ini adalah B pangkat 10 per B pangkat 5. Nah, ini ya. Maka hasilnya adalah B pangkat 10 dikurang 5. Nah, sini adalah B pangkat 5. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini hasilnya sama saja. Oke, kita lanjut. Penerapan pembagian pada perpangkatan dalam kehidupan nyata. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Pulau Jawa mencapai 130 jiwa melalui proses pembulatan. Sedangkan, nah ini sudah dibulatkan ya, sedangkan luas Pulau Jawa itu 1,3 kali 10 pangkat 5 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2010? Nah, jumlah penduduk Pulau Jawa itu 130. Nah, ditanyakan adalah berapa kepadatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah penduduk Pulau Jawa itu adalah 130 juta jiwa. 130 juta jiwa kita akan ubah dulu ke dalam bentuk baku ya. Bentuk baku itu seperti ini ya. Nah, 130 juta jiwa. Nah, di sini mungkin sudah ada 1,3 kali 10 pangkat 8. Dari mana ini hasilnya? Ini adalah dari dibagikan karena 130 juta, di sini ada pangkat 10 pangkat 8. 100 juta itu adalah 10 pangkat 8. Jadi ini dibagi 100 juta. Ya. 100 juta. Ya. Maka ini hasilnya adalah 1,3. Nah, seperti ini ya, 1,3. Nah, dari mana 1,3 ini adalah 130 juta dibagi 100 juta dapatnya 1,3. Kemudian 10 pangkat 8 ini adalah dari 100 juta. 100 juta. Nah, di sini nolnya ada 8. Jadi 10 pangkat 8. Nah, supaya lebih mudah untuk kita bagikan kalau ininya sama ya, bentuknya sama. Nah, kalau 1,3 kali, nah ini nih ya, 1,3 kali 10 pangkat 5. Nah, ini berapa? Nah, berapa hasilnya? Berarti di situ adalah ada 100, nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 130.000 ya dikali dibagi 10 pangkat 5 ya, dibagi 10 pangkat 5, maka ini hasilnya adalah 1,3 ya, 1,3. Maka ini adalah berarti luas Pulau Jawa itu adalah 130.000 km persegi. Nah, ini untuk mencari ini dalam bentuk
dalam bentuk pembulatan, ya, sama seperti 130 juta tadi. Nah, berarti luas Pulau Jawa itu 130.000 kilometer persegi. Kepadatan penduduk, jumlah penduduk per luas area, ya, jumlah penduduk per luas area di sini karena sudah bentuknya sudah sama-sama bentuk baku, di sini bisa langsung kita carikan, ya. Jumlah penduduknya itu adalah 1,3 kali 10 pangkat 8 jiwa. Luas Pulau Jawa 1,3 kali 10 pangkat 5 kilometer persegi, ya. Nah, di sini kita langsung bisa kita bagikan jumlah penduduknya 1,3 kali 10 pangkat 8, luas area 1,3 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini kita bisa ini dipisahkan, ya, kita pisahkan boleh. Kemudian 1,3 dibagi 1,3 ini hasilnya adalah 1. Nah, ini kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Jadi 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 5 itu adalah 10 pangkat 8 dikurang 5 yang sudah kita pelajari di atas tadi. Kemudian hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini adalah 10 pangkat 3 ini artinya sama dengan 1000, ya, karena nolnya ada 3. 1, 2, 3, maka 10 pangkat 3. Kalau sejuta, nah 1 juta. 1 juta itu 10 pangkat berapa? Yuk, siapa yang tahu 10 pangkat berapa? Iya, 10 pangkat 6. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya ada 6. Kita lanjut. Ayo kita tinjau ulang. Sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, ini coba anak-anak ibu semua selesaikan, ya. Ayo kita tinjau ulang nih, diselesaikan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini Ibu rasa sudah paham, ya, tadi semua sudah Ibu jelaskan. Perkalian ini digunakan basis yang sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Ini juga pangkatnya dijumlahkan, kemudian baru dibagi. Ini tinggal dikurangkan saja. Ya, ini. Nah, ini kalau 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5, basisnya adalah yang paling sederhana di sini 3, maka ini bisa nggak diubah dalam bentuk 3 pangkat berapa? Nah, 6 ini 3 pangkat berapa? Diubah dulu, kemudian dipangkatkan lagi, ya. Kemudian nomor 4, ini Bu rasa tidak ada masalah. Jika populasi penduduk Pulau Jawa bertambah 1% setiap 10 tahun, hitung kepadatan penduduk Pulau Jawa tahun 2020. Nah, berarti kan yang di atas tadi sudah tahun 2010. Nah, untuk 10 tahun yang akan datang itu 2020. Kemudian berarti setiap 10 tahun itu bertambah 1%. Kalau sampai 2020 berarti 2%, ya. Nanti silakan coba dari hasil yang tadi, ya, 1000 penduduk bertambah, ya, pada tahun 2010. Nah, bertambah lagi pada tahun 2020 itu 1% dari 1000 itu berapa? Gitu, ya. Ini Bu rasa aman. Kemudian selesaikan juga latihan 1.3 pembagian pada perpangkatan 1, ya. Nomor 1 A sampai E, ya, langsung saja gunakan sifatnya biar cepat. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga nomor 2A sampai F. Cukup atau lanjut? Ya. Sampai 3 lah, ya. 3, ya, satu lagi, ya. Nomor 3A, ya. Kebanyakan, ya. 3A sampai E. Oke, ya, mungkin tolong diselesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan tadi dari awal sampai akhir, dibuat, difotokan, dan kirim ke Ibu. Untuk kelas 91 kirim ke Google Classroom, 92, 93, 94 tolong dikirim ke melalui WA saja, ya.
karena 92, 93, 94 belum bergabung ke Google Classroom. Baik, anak-anak Ibu semua, materi kita selesai pada hari ini. Ibu berharap sekali tolong video ini ditonton sampai habis ya dan dipahami supaya kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Karena di sini semua tugas yang saya berikan ini adalah sudah saya jelaskan dari awal video ini ya. Jadi Ibu rasa tidak ada kendala kepada anak-anak Ibu apabila kamu menonton dari awal sampai akhir. Jadi kamu bisa menyelesaikan sendiri di rumah. Semoga bisa kamu pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Ibu berharap sangat anak-anak Ibu dalam keadaan sehat semuanya, jaga kesehatan dalam masa pandemi seperti ini supaya kita dapat beraktivitas walaupun hanya di rumah ya. Kita berdoa bersama, tidak tidak bosan-bosannya ya Ibu menyampaikan kita berdoa bersama supaya pandemi ini di Aceh Selatan khususnya Tapak Tuan ya sama 2 itu bisa kembali zona hijau sehingga kita bisa belajar secara tatap muka kembali. Ibu juga sudah rindu ingin bertemu anak-anak Ibu semua ya. Mungkin ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.